Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di channel Dokter Ngobrol. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah masker respirator dari 3M, yaitu Half Face Mask seri 6200 dengan dual cartridge. Kami masih mereview masker karena banyak sekali pertanyaan ke kami tentang masker dan macam-macamnya, khususnya masker untuk keperluan medis. Pertanyaannya bermacam-macam, bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal kenyamanannya. Masker ini kami beli dengan paket komplit lengkap dengan 2 cartridge filternya, dan kami memilih varian dengan cartridge Organic Vapor seri 6001CN. Masker ini sebenarnya ditujukan untuk keperluan industrial dengan sertifikasi NIOSH. NIOSH adalah The National Institute for Occupational Safety and Health, yaitu adalah suatu lembaga yang bergerak di bawah CDC, atau Centers for Disease Control and Prevention. Sejak awal 2020, untuk mengurangi kebingungan di kalangan tenaga medis serta meningkatnya kebutuhan masker, NIOSH juga telah diizinkan oleh FDA untuk digunakan dalam keperluan medis. Namun, kami memilih masker ini sederhananya karena harganya paling murah di kelasnya. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi masker ini memiliki ukuran yang cukup besar untuk sebuah masker. Bahannya solid dengan build quality yang baik. Dibuat dengan sangat rapi dan memberikan kesan yang mahal. Masker ini memiliki 2 buah filter yang besar. Filter tersebut dilengkapi dengan one-way valve yang terdiri dari 2 inhalasi valve dan 1 eksalasi valve. Hal tersebut membantu kita untuk bisa bernafas dengan lebih nyaman saat menggunakan masker ini. Untuk bagian masker yang menyentuh wajah, terbuat dari bahan silikon yang cukup lunak. Ya, sebenarnya tidak terlalu lunak banget, tapi cukup nyaman dipakai. Masker ini juga dilengkapi dengan head strap terbuat dari karet yang nyaman. Kalau dilihat sih bentuknya seperti karet celana biasa, tapi saat digunakan cukup nyaman. Selain itu, karet ini juga bisa menahan masker dengan cukup baik. Pada head strap juga terdapat bagian plastik di bagian kepala dan juga bagian pengait. Untuk bahan plastiknya, menurut saya sih biasa aja. Tidak istimewa, tapi juga tidak jelek. Ya, setidaknya tidak kelihatan murahan. Lanjut ke jenis filternya. Untuk masker ini ada pilihan tipe filternya, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk tipe ini, saya menggunakan filter vapor dan KN95. Bila kita lihat pada filter ini, kemungkinan komposisi di dalamnya adalah karbon aktif yang bertujuan untuk memberikan efek sebagai vapor. Sementara untuk filter KN95-nya berguna untuk memberikan fungsi sebagai respirator, yaitu sebagai filter partikulat. Sekarang kita akan melihat ke bagian depan dari filter ini. Pada bagian depan, retainer memiliki model yang terbuka. Hal ini akan memberikan keuntungan karena udara yang masuk akan lebih banyak, namun ada juga kerugiannya, yaitu expose akan menjadi lebih luas, dan juga ada risiko untuk terkena cairan. Oleh karena itu, penggunaan filter ini kurang cocok untuk digunakan di tempat-tempat yang memiliki resiko tinggi terkena cairan. Filter ini bisa dilepas dengan mudah. Hal tersebut tentunya akan memudahkan penggantian dan juga memudahkan kita untuk membersihkan, sehingga dapat memberikan fungsi reuse yang sangat baik dan bisa digunakan berulang kali. Satu hal yang saya suka dari masker ini adalah masker ini bisa digunakan dengan baik oleh pengguna yang menggunakan kacamata seperti saya. Jadi meski masker ini memiliki varian model full face, tapi saya tetap memilih model half face karena lebih enak digunakan dengan menggunakan kacamata. Masker ini tersedia dalam 3 ukuran, ditandai dengan nomor seri yang berbeda, yaitu ukuran kecil memiliki nomor seri 6100, ukuran sedang memiliki seri nomor 6200, dan ukuran besar memiliki nomor seri 6300. Masker ini juga memiliki beberapa kekurangan.
Yang pertama, masker ini relatif berat, terutama jika dibandingkan dengan masker-masker biasa seperti masker bedah atau masker N95. Ya, itu sudah jelas karena dilihat dari model dan bentuknya. Kekurangannya yang kedua adalah harga filternya yang cukup mahal. Jadi, masker ini memiliki filter yang dijual terpisah. Maksudnya dijual terpisah adalah ada cartridge, filter, dan retainer masing-masing dijual secara terpisah. Dan harganya juga tidak murah. Untuk link pembelian saya sertakan di bawah, jadi buat kalian yang tertarik dan ingin mencari tahu lebih jauh tentang harganya, bisa klik di link yang telah saya sediakan di kolom deskripsi. Sekarang kita lanjut ke kekurangannya yang nomor 3. Menurut saya kekurangannya yang ketiga adalah ukurannya yang relatif besar. Hal ini menyebabkan masker ini jadi kurang cocok untuk digunakan dalam beberapa kondisi. Misalnya digunakan di tempat ramai atau di tempat umum. Dengan menggunakan masker ini, maka bisa memancing kehebohan. Kalau yang tidak percaya, boleh dicoba sendiri. Review setelah saya pakai sekitar 2 minggu, dengan catatan masker ini saya pakai di ruang operasi saja ya, baik untuk durasi pendek ataupun panjang. Pengalaman saya sih paling lama pakai masker ini sekitar 9 jam non-stop. Pertama saya pakai memang rasanya sangat nyaman. Silikonnya meski tidak terlalu empuk, tapi sangat pas dengan bentuk wajah. 3M pasti sudah melakukan riset yang panjang untuk hal ini, dan sungguh tidak mengecewakan. Silikonnya bisa memberikan fungsi isolasi yang sangat baik, dan tidak ada kebocoran sama sekali. Strapnya, meski bentuknya aneh, tapi sama sekali tidak menyakiti kulit. Ada rasa mengganjal pada bagian plastik pengait, tapi tidak menyakitkan. Sementara plastik penahan kepala posisinya sangat pas dan mampu mempertahankan posisi masker dengan sempurna. Lalu, saat masker ini dipakai untuk bernafas, rasanya sangat lapang. Memang tidak selapang kalau kita bernafas biasa tanpa masker, itu sudah jelas. Namun, saat pertama kali menggunakan masker ini, hal yang paling mengejutkan buat saya adalah bernafas rasanya sangat nyaman, hingga rasanya tidak seperti memakai sebuah masker respirator yang biasanya identik dengan rasa pengap dan sesak. Saat digunakan lebih lama, terdapat penumpukan uap air pada bagian dalam masker. Namun penumpukan air tersebut tidak terlalu signifikan, meski telah saya gunakan non-stop dalam jangka waktu yang cukup panjang. Hal tersebut kemungkinan karena adanya katup satu arah. Hal lain yang saya rasakan pada saat pemakaian yang lama, yaitu ada rasa yang tidak nyaman pada tulang hidung bagian atas. Sebenarnya bukan rasa sakit, tapi hanya seperti rasa yang tidak nyaman karena seperti tulang hidung menyangga beban yang ya tidak terlalu berat tapi bisa dirasa cukup membebani. Namun kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya hal tersebut tidak terlalu mengganggu. Hal lain yang dirasakan setelah penggunaan lama dari masker ini, yaitu saya merasa ada perasaan pegal di leher, terutama apabila kita banyak menggunakan masker ini dengan posisi kepala yang menunduk. Perasaan ini tidak muncul saat pemakaian pertama atau kedua, namun setelah lebih sering memakai masker ini, baru perasaan tersebut muncul. Rasa pegal yang dirasakan bukan dalam intensitas yang berat sih. Bahkan, kalau kita tidak memperhatikan, mungkin kita tidak akan sadar. Rasanya sama seperti pegal-pegal biasa setelah bekerja. Saat dipakai di ruangan tanpa AC, sebenarnya masker ini tetap nyaman dan tidak ada masalah, meski terasa lebih panas.
Tapi keluhan baru terasa saat kita menggunakan untuk berbicara. Rasanya seperti nafas jadi pendek-pendek atau ngos-ngosan. Dan hal terakhir yang bisa saya review dari masker ini adalah mengenai bentuknya yang besar. Bentuknya ini sangat menarik perhatian dan seringkali dapat menyebabkan ketakutan bagi yang melihatnya. Sehingga akhirnya saya pribadi lebih sering menggunakan masker ini di ruang operasi saja. Karena jika dipakai di tempat umum, biasanya justru akan menimbulkan kehebohan. Oh iya, ada satu hal lagi yang saya paling suka dan hampir saya lupakan dari masker ini, yaitu fungsi vapor pada filternya dapat menyerap bau dengan sangat baik, sehingga untuk digunakan pada kondisi yang terdapat bau-bau tidak sedap akan sangat nyaman. Untuk kesimpulan, masker ini adalah masker yang baik, dapat memberikan perlindungan untuk penggunanya dengan sangat baik, namun tetap nyaman. Masker ini sangat cocok digunakan di ruangan ber-AC. Namun, jika Anda berencana untuk menggunakannya di luar ruangan, mungkin perlu dipertimbangkan kembali, apalagi untuk digunakan di tempat-tempat umum dan ramai, karena dapat berpotensi menimbulkan kehebohan. Masker ini memiliki harga yang relatif murah, yaitu sekitar Rp400.000. Tentunya sangat ekonomis mengingat masker ini adalah masker yang reusable dan dapat digunakan berkali-kali. Untuk digunakan lama dengan posisi kepala menunduk akan sangat melelahkan. Misalnya untuk dokter yang akan menggunakannya selama tindakan operasi dengan posisi kepala menunduk dalam waktu yang lama. Namun, bila pekerjaan Anda tidak dalam posisi menunduk lama, maka masker ini akan menjadi pilihan yang ideal. Oke semuanya, demikian review masker dari kami. Bagi yang sudah pernah menggunakan masker ini dan memiliki pendapat lain, boleh silahkan tulis komen di bawah. Atau bila Anda memiliki rekomendasi masker lain sebagai saran untuk review kami, silahkan juga tulis komen di bawah. Klik like bila Anda suka video ini dan dislike bila Anda tidak suka. Sampai jumpa di video kami berikutnya.